keluarga SLCC. Senang sekali saya bisa menjumpai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian meskipun melalui media. Apa kabar Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Kami berharap semua dalam keadaan baik-baik saja, sama seperti kami di sini baik-baik saja. Sesuai dengan pesan dari Bapak Gembala Sidang, bahwa sebagai keluarga rohani kita harus saling menguatkan melalui sharing firman Tuhan. Pagi hari ini saya senang kita membaca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Saya percaya kita semua ingin berbahagia. Dan kita semua tahu dalam keadaan situasi seperti sekarang ini, kita semua tidak bisa bebas keluar rumah. Sangat dibatasi karena hanya orang-orang yang berkepentingan boleh keluar rumah. Ternyata itu tidak mempengaruhi kebahagiaan kita. Dan kebahagiaan juga tidak dipengaruhi dengan kita banyak pegang uang atau tidak. Karena kita tahu sekarang ini semua orang terdampak secara ekonomi dalam situasi seperti ini. Kemudian kita juga bersyukur kalau dalam keadaan seperti ini kita bisa berkumpul dengan keluarga kita, berkumpul dengan mama, papa, anak-anak kita, suami, istri, sanak saudara kita. Tapi saya tahu ada banyak di antara kita yang dalam keadaan seperti ini pun tidak bisa berkumpul dengan keluarga. Tapi percayalah, itu pun tidak mempengaruhi kebahagiaan kita. Firman Tuhan mengajar kita pada pagi hari ini, orang-orang yang berbahagia adalah, ayat 1 katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ini berbicara tentang berbahagialah orang yang memilih apa yang dia dengar. Tidak semua yang kita dengar harus kita dengar. Secara khusus saya sampaikan pesan pada ibu-ibu, oma-oma, bahwa setiap berita yang masuk ke handphone kita itu tidak semuanya benar. Itu tidak semuanya bisa dipercaya. Kalau berita-berita yang masuk di handphone kita itu membuat kita tambah khawatir, tambah takut, tambah cemas. Adalah lebih bijaksana kalau kita pilih tidak baca dan tidak mendengar berita-berita itu. Apalagi jauh lebih baik kalau kita tidak men-share-kannya dan mem-forward ke grup-grup yang lain. Karena kita harus yakin kebenarannya dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dalam masa-masa seperti ini, jauh lebih baik ayo kita dengar banyak puji-pujian rohani, mendengarkan hamba-hamba Tuhan yang men-sharingkan firman Tuhan, banyak mendengarkan kesaksian-kesaksian Kristen. Karena itu yang akan membangun iman kita dan ternyata itu yang membuat kita bisa berbahagia. Kemudian yang kedua, di ayat yang kedua dikatakan, yang berbahagia ialah yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya percaya kita semua pasti dalam satu hari ada baca Alkitab satu kali. Sesuai dengan program gereja kita, ayo baca Alkitab. Tapi di masa sekarang ini ketika banyak waktu kita bisa baca Alkitab mungkin 2 kali, mungkin 3 kali. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Pikirkan firman Tuhan itu. Kemudian perkatakan firman Tuhan itu. Seperti kita banyak dianjurkan. Perkatakan Mazmur 121. Perkatakan Mazmur 91. Karena itu yang akan membangun iman kita dan membuat kita berbahagia. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, selama masa-masa seperti ini kita tetap bisa berbahagia. Yang pertama, dengan kita hati-hati mendengar apa yang kita dengar. Karena tidak semua yang kita dengar harus kita dengar. Lebih baik mendengarkan hal-hal yang rohani, membangun iman kita. Kemudian yang kedua, kita mau berbahagia. Kita bisa kalau kita banyak merenungkan firman Tuhan yang menguatkan kita. Baik Bapak dan Ibu, inilah firman Tuhan yang saya sharingkan. Selamat berbahagia, selamat melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.